Pemirsa, ketika manusia mencari Tuhan, hati yang jujur akan selalu bertanya, jika Tuhan benar-benar Maha Esa, Maha Kuasa, dan tidak terbatas, mengapa konsep ketuhanan menjadi rumit dan diperdebatkan dalam banyak konsili manusia setelah Nabi Isa atau Yesus diangkat? Bukankah para nabi datang membawa ajaran tauhid yang murni, menyembah Tuhan yang Esa tanpa sekutu? Karena itu pertanyaan-pertanyaan ini lahir bukan untuk menghina, tetapi untuk mengajak berpikir, merenung, dan mencari kebenaran dengan hati yang tulus. 1. Kalau Tuhan itu Esa, mengapa ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang disebut bersama-sama dalam satu konsep ketuhanan? 2. Kalau Tuhan itu Esa, mengapa Yesus Duinator ditegaskan secara resmi dalam Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi, bahwa Yesus memiliki satu pribadi, dua natur, 100% Tuhan, 100% manusia? 3. Kalau Tuhan itu Esa, mengapa ada konsep Trinitas yang dirumuskan manusia ratusan tahun setelah Yesus tiada? 4. Kalau Tuhan itu Esa, mengapa Yesus diangkat setara dengan Bapa dalam Konsili Nisea tahun 325 Masehi melalui istilah sehakekat atau homoousios? 5. Kalau Tuhan itu Esa, mengapa Roh Kudus juga ditetapkan setara dengan Bapa dan Anak dalam Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi? 6. Kalau Tuhan itu Esa, mengapa konsep dua natur Yesus dari hasil musyawarah menjadi perdebatan manusia? 7. Kalau Tuhan itu Esa, mengapa ada tiga yang sama-sama dianggap ilahi, tetapi bukan disebut tiga Tuhan? 8. Kalau Tuhan itu Esa, mengapa Konsili Konstantinopel tahun 351 Masehi menetapkan Bapa dianggap Tuhan, Anak dianggap Tuhan, Roh Kudus dianggap Tuhan? Berarti ini nyata rumusan manusia, bukan wahyu. 9. Kalau Tuhan itu Esa, mengapa Yesus disebut duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa? Jika duduk berdampingan, mengapa tidak dipahami sebagai dua sosok yang berbeda? 10. Kalau Tuhan itu Esa, mengapa ada pembagian peran antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Pada akhirnya, kebenaran bukan hanya tentang menerima tradisi, tetapi tentang menyelamatkan hati sebelum kembali kepada Tuhan. Maka carilah kebenaran dengan ilmu, dengan kejujuran, dan dengan hati yang lembut. Karena Tuhan yang Maha Esa tidak membutuhkan sekutu, dan Dia mengetahui siapa yang sungguh-sungguh mencari petunjuk. Subscribe and share. Semoga jadi bahan perbandingan. Amin.